bukan udah menyombongkan ilmu, enggak. Udah malah banyak dulu di Tangerang waktu tragedi 98 mendirikan rumah makan bagi anak-anak yang kena PHK. Sini Jo kasih tahu ceritanya gimana. Hari ini aku mau ajak explore makanan Padang di kota Bandung. Disclaimer, aku bukan orang Padang ya. Tapi kalian pasti setuju, dimanapun kamu, pasti masakan Padang selalu berhasil jadi makanan favorit. Satu video ini kita coba menu makanan Padang dari mulai sarapan, makan siang, dan makan malam. Awal agak kaget pas tahu sarapan dengan menu Padang. Terutama untuk aku yang biasanya kenal masakan Padang itu pedas. So ini dia, Dapur Minang 5 Saudara. Tipe tempat makan tenda gerobak, tapi yang datangnya non-stop. Soto Padang boleh tuh. Sate Padang mah lagi nggak ada ya udah. Lagi kos hari ini libur. Boleh deh, aku mau nasi pecel. Nasi Pecel pecel. tuh sama kayak pecel, beda. Iya, pecel. Pecel Kuah kacang. sama soto Soto Padang pakai nasi. Terus apa lagi? Minumnya apa? Nah, minumnya yang rekomendasi apa deh? Ada teh telur, kopi telur, teh susu, Teh telur kayaknya enak. teh telur. Hanyir nggak Boleh. sih dah? Teh telur tuh hanyir nggak? Hanyir Tergantung enak. yang olahannya. Tapi ini mah lidah udah teh, yang datang teh yang orang Sunda iya seneng, yang orang Jawa Jadi di situ konsepnya seluruh selera. Yang lidah kalau makanan enak orang mana aja. Iya Udah, sih. kamu udah dari luar juga banyak. iya sih ya. Dari Malaysia, dari Singapura. Udah ada terapan. Rasa sama apapun bahan, kamu jangan keluar jalur. Asal Ya, ngirit bumbu, ya. mengejar keuntungan gede. Kalau udah dengan tukaran pikiran tahap-tahap masakan ini. Umpamanya bubur kacang hijau gulanya 1 kilo, kasih setengah kilo tambah pemanis. Padahal pemanis itu dengan gula beda 3.000 Iya. nilai harganya, tapi rasanya jauh. Iya beda. Orang pakai santan, umpamanya santan 2 kilo dikasih 1 kilo, dikasih kemiri, kentalnya di atas, tapi rasa sayur itu licin di lidah. Lah itu ilmu udah, konsep udah juga, penerapan udah di pengolahan. Jadi kalau sama udah bukan udah menyombongkan ilmu, enggak. Udah malah banyak dulu di Tangerang waktu tragedi 98 mendirikan rumah makan bagi anak-anak yang kena PHK. Dari mencari tempat, dekorasi tempat, penataan tempatnya, sampai beli perabotan, sampai ngolah masak. Jadi ini adalah tempat makan menu Padang yang cukup sering aku pesan dulu waktu masih kantor di kawasan Dipati Ukur. Cuman karena menurut aku tuh yang paling common adalah si soto Padang ini. Jadi menu soto Padang inilah yang paling sering aku order. Ini jujur perdana sih aku makan ya, isi teh telur. Karena masih kayak aneh, teh pakai telur, itu nanti kita cobain ya. Sekarang kita makan. Jadi soto Padang ini, aku nggak ngerti. Soto Padang, soto Makassar, kenapa mereka selalu dituangkan dengan mangkok yang kecil kayak gini, tapi toppingnya penuh. Ini pakai dagingnya daging kering, daging karyang. Jadinya ekspektasi kamu kalau misalnya makannya dagingnya empuk kayak empal atau apa pun beda. Ini kering. Bismillah. Bayanginnya daging dendeng batoko, tapi nggak pakai sambal, terus dipotong kecil-kecil dimasukin ke soto. Happy-nya lagi, si bihun yang ada di sotonya itu udah dipotong-potongin, jadi teriuh nyeruput gini, paham kan? Dan perkedelnya empuk, pas diaduk campur sama sotonya jadi enak. Karbonya double, triple karena sama nasi. Tapi ya udahlah ya.
tambah sambal biar makin enak. Kuahnya kayak tipe kuah bening yang bukan kuah kaldu, yang kuah kaldu daging kayak di bakso ya, lebih ke kuah bening. Jadi ini tipe makanan yang kalau kamu sarapannya nggak mau yang challenging, cukup isi perut karena takut beresiko perutnya aneh-aneh, soto Padang. By the way, tadi tuh ngobrol sama Uda, ngobrol kalau kenapa Uda yang datang banyak banget orang-orang, gak cuman orang emang asli Padang, tapi orang kita yang orang Sunda, orang Jawa pada senang. Beliau percaya menu apapun itu kalau yang ngolahnya beda orang tuh beda rasa, termasuk air putih. Kalian nggak tahu, aku tadi sama suamiku setuju kalau air putih di sini beda, kayak ada kelapa manisnya gitu loh. Saya nggak ngerti dari mana itu sumber, tapi enak. Oke, sekarang ini dia. Ini lontong pecel. Udah dijelasin. Konsepnya kayak nasi pecel, lontong pecel pada umumnya. Cuman bedanya tadi ditambahin sama mie. Nah, pecelnya ini bukan pakai bumbu pecel yang lembut banget bumbu kacangnya, tapi lebih berair dan tekstur kacangnya masih kerasa. Jujur aku baru nyobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cungnya kalau makan kayak gini dituanginnya ke kerupuk. Nggak kenapa? Kalau makan pakai kerupuk ini lebih enak. Bumbu pecelnya agak sedikit pedas, tapi pedasnya masih pedas wajar. Somehow kayak makanan Jawa, nasi pecel Jawa, tapi lebih ke pedas. Iya, enak loh. Si lontongnya juga pepel, bukan yang bie ya. Aduh, bie itu apa ya? Lembek, bukan yang lembek. Nah, aku udah diajarin, udah ngomong ini, tapi kenapa lupa? Salah lawak. Tadi sampai di komen sama bapak-bapak pengunjung kalau ternyata pelafalan aku salah. Jadi correct me if I'm wrong ya kalau dalam penyebutan aku salah. Tapi ini adalah bitterballennya Padang. Suamiku seneng banget sama ini. Kayak event tadi kita tuh datang ke sini buru-buru karena takut ini kehabisan. Dan bener aja, kita baru duduk, datang-datang kita langsung minta, udah masih ada nggak salah luwaknya? Ada. Langsung dipisahin, setelah itu habis. Padahal ini jam 9:30, tapi udah habis. Isiannya tebel, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini ya? Luarnya tuh full crunchy, tapi dalamnya chewy lembut, tapi ada rasa pedasnya dikit. Mungkin itulah kenapa di sini warnanya lebih ke oranye. Enak banget nih. Gurih gitu. Gurih fishy tapi yang enggak lembut. Gurihnya gurih dari ikan ya. Crunchy. Dedein weh. Ya bener, bitterballennya versi Padang. Correct me if I'm wrong kalau saya salah ngomong. Calalalawak. Salah satu yang best seller di sini. Ini sebentar ya, saya harus minum dulu deh. Ini teh telur. Tadi proses masaknya kalau udah lihat, jadi si telurnya itu di mixer, dikocok cukup lama. Ini kayak mateng sih, karena setelah itu langsung dicampur sama teh yang masih panas. Harusnya orang-orang tadi aku datang ke sini, dari kapan kalau ke sini tuh orang pada pesannya, cuman aku masih belum berani. Dan sekarang ini aku perdana loh minum ini. Kayaknya sih kayak kita coba aja ya. Thai tea. Thai tea tapi creamy,
Nggak giung tuh nggak oversweet ya, nggak kemanisan. Thai tea yang kental, anget, bukan yang cawerang. Kayaknya pemilihan tehnya juga kita harus perhatiin sih. Oh, pantas semua orang pada mesen. Ini enak cuy. Kayaknya aku nambah sih. Kalian kalau sini harus cobain. Lucunya tuh, ini tuh bukan tipe rumah makan Padang yang di gedong tapi gerobakan, tapi menunya cukup variatif dan komplit. Jadi kamu kan bakal lihat ya, isi gerobaknya tuh beneran full menu. Sate Padang juga kalau lagi ready stock tuh ada. Cuma tadi beliau cerita juga emang sekarang bahan baku lagi berebutan, lagi cukup naik, jadi kita tuh cukup paham kondisinya. Tapi cukup variatif loh, nggak kalah sama rumah makan Padang yang gede-gede. Setelah pagi tadi sarapan, kita meluncur makan siang di Kiambang Raya, di kawasan Sukaraja, Bandung. Rekomendasi langsung dari Abah Arif Haupatani. Finally, kita ke sini. Menu andalannya paru, jadi nggak heran kalau kamu bakalan lihat display paru goreng kering menggunung. Langsung kita ngantri mesen ya. Antri guys, udah makan siang. Rendang sama ayam pop paha. Pakai apa sih? Dipisah parunya yang dikeremes sama yang itu. Sekarang kita ada di Kiambang Raya. Ini jauh loh dari rumah. Lokasinya tepatnya di Gunung Batu. Ini juga pasti aku jelasin ya. Kenapa akan Bandung tuh banyak banget ya yang namanya rumah makan Padang. Contohnya ada beberapa teman-teman aku para food blogger aja. Ada yang pernah ngerekomendasiin aku Mangga Jaya. Ada juga yang terkenal di Bandung. Bayang di stasiun tuh apa bah? Malah di Cubo. Terus ada juga Bumus yang legend. Ada juga yang baru datang di kota Bandung kayak Kumbo. Name it lah rumah makan Padang favorit aku. Kalau yang dekat rumah ada namanya RM Muti tapi udah tutup. Cuman karena emang kita bertiga favorit menunya adalah paru. Kemarin tuh sempat ngobrol di episode sebelumnya, episode spesial waktu Ramadan. Aku ngobrol sama Abah Arif dari Warung Setiabudi. Nanya nih, karena beliau kan orang Padang ya, kita nanya rekomendasi yang lidah Padang approve di Bandung mana. Itu sepakat teman-teman di sana, teman-teman di Haupatani itu merekomendasikan ya Kiambang Raya. Kita beneran datang, dari segi dekorasinya lucu, maksudnya nggak kayak rumah makan Padang pada umumnya satu. Dan kalau tadi kamu lihat di display menunya ada apa aja ya? Ada kepala tongkol, kepala kakap, terus tapi kalau kamu misalnya dendeng batokok hunter di sini nggak ada. Tapi kalau kamu pecinta paru, seneng paru tipe yang tipis, kriuk, kamu juga lihat tadi di depan kebetulan udahnya lagi motongnya secara manual. Skill memotongnya udah ini luar biasa loh, tipis banget. Aku pikir pakai mesin, ternyata sama udahnya langsung. Kita langsung coba menu yang emang andalan di sini, yang direkomendasiin sama Abah Arif dan teman-teman dari Haupatani juga, parunya. Di balik layar Bapak Gilang pun lagi gayem, dia mencuri satu mangkok. Kita coba ya. Oh, bayangin. Asemer dikit. Sumpah enak cuy, enak banget sumpah. Tapi emang yang enak, produk andalannya menurut aku emang paru ya. Dilihat dari tadi di display paru tuh sampai, kan biasanya kalau satu menu dapat jatah satu piring dah. Paru tuh di display dapat jatah ada 6 piring gitu sampai menggunung. Artinya bestsellernya emang paru. Nah kalau buat rendangnya, ini bumbunya medok parah kayak pas kamu makan, yang mungkin level pedasnya
toleransi pedasnya sama kayak aku. Jadi kalau pedas sedikit tuh langsung nyegak. Nah ini tipe yang seperti itu. Aku dapet dagingnya yang kurang empuk tapi tetap berserat. Kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mendok ke pedasnya. Aduh, di lidah tuh langsung pedas. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang senang pedas, yang senang yang se-strong itu akan senang sama yang begini. Buat aku personal, lumayan pedas ya. Sekarang kita bahas nasi. Nasinya ini pulen, tapi bukan yang pulen nyatu gitu loh, kerak ya. Tapi empuk banget. Tapi empuk, bukan tipe nasi yang panjang-panjang. Tapi empuk, tapi misah. Gimana sih bahasanya ya? Kurang lebih kayak gitu, kamu paham kan? Nasinya cocok sih di aku. Nggak yang sepulen itu, tapi nggak yang empuk banget. Depan kita ada cincang. Atau habis ya. Selain tadi orang-orang pada pesan paru, aku lihat orang-orang pada pesan cincang ini. Kita coba kuahnya. Gurih banget. Ternyata ini lebih pedas karena pakai cengek domba. Hati-hati, ada jebakan Batman-nya. Sekarang kita coba tes keempukannya. Bismillah. Empuk banget, tapi emang pedas sih. Pakai ayam pop biar nggak terlalu pedas. Ayam popnya lembut banget, gurih, kelihatan. Baru makan berapa suap udah keringetan. Toleransi pedas aku emang jelek banget, nggak sebagus itu. Jadi buat aku personal, buat kamu yang emang jarang suka makan pedas, tapi ini pedasnya yang di mulut doang gitu loh. Shock, that's it. Shock, that's it. Jadinya shit shock. Baru nggak lengkap kalau nggak sama kerupuk banjur. Aku coba mana? Bismillah. Bumbu kuah banjurnya enak. Overall emang enak-enak. Buat aku personal, ini level pedasnya luar biasa. Tapi ini enak. Semua bumbu cincang, bumbu gulainya, kuahnya mendok parah. Apalagi rendangnya kental banget. Beneran kering banget. Tapi ini emang si parunya beneran guna. Taman makan. Untuk makan malam, sate Padang. Favorit aku dari tahun kapan? Sate Padang MJ di kawasan Kiara Condong, Bandung. Lokasinya ini tepat di pinggir jalan utama. Jadi bakalan PR untuk parkiran ya. Tapi lembutnya sate usus dan bumbu padangnya ini loh yang bikin aku kangen terus. Ini kita ada di tempat terakhir untuk menu Padang hari ini. Tapi mungkin kalau follower di Instagram aku udah bosen dia ngeliat aku posting ini. Emang beneran enak, gimana dong? Lokasinya di Kiara Condong. Mungkin emang tidak terlalu spacious buat teman-teman yang datang rombongan, karena satu, di sini nggak ada parkir mobil. Lokasinya tepat sebelum perempatan Samsat Kiara Condong, yang kamu tahu artinya semacet apa. Yang pasti kalau di jam-jam rame rada kagok, tapi baru buka udah lumayan rame. Pesan di aplikasi online juga ada.
Atau aku suka banget sate Padang MJ ini, selalu campur yang usus sama yang daging. Nah, makanya dua-duanya kita bawa. Spesialnya adalah aku suka bumbunya. Kita nih lontong, terus kerupuk kulit sama usus. Kita langsung hap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dimakan kayak tadi enak tau, seru ya. Kerupuknya, lontongnya, loh, aduh, triple ini, ususnya. Siapin mulut yang lebar. Masya Allah. Bumbunya ini warnanya lebih ke kuning, tapi ke tenggorokannya juga nggak yang terlalu pedas. Aku lihat juga di sini beberapa para senior yang makan masih menikmati pedasnya, nggak terlalu ngereng. Kalau dibanding tadi Padang yang Kiambang itu lebih ngereng, lebih shock, lebih shock. Kalau ini masih kayak enak nih dedeyen. Makanya di menu yang daging aku tambahin rib set. Jadi kamu pas datang ngeliat di meja full ada satu kerupuk kulit, satu lagi rib set. Yang daging ini kita kasih rib set. Pakai tangan kanan dong. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya tuh empuk, gurih, gurih banget parah. Bumbunya sih aku sukanya tuh karena nggak ngereng, entah karena ada faktor lidah Jawa, jadinya sukanya tipenya yang gini, nggak yang shake gitu loh bumbunya, yang adem ayem gitu loh. Nyaman sama lontong. No. Gurih. Kamu kalau pesan campur misalnya usus campur sama daging bisa, cuman kalau udah jam 9 ke atas biasanya yang usus sudah paling cepat habis. Jadi si ususnya itu dalamnya lemaknya gitu, lemaknya gendut banget, full, dan empuk banget, heran. Dagingnya juga empuk. Jadi ternyata setiap aku hari ini berkeliling, ternyata dari manapun asal kamu kumpul, mau itu di Bandung atau Jakarta, outputnya kalau ketemu yang namanya nasi Padang, sate Padang, terus juga tadi kita makan soto Padang, somehow mereka punya histori sendiri. Kayak aku personal ternyata mengenal Padang itu adalah ketika memasuki dunia kerja. Ada beberapa yang udah dikenal dari zaman kecil, tapi aku personal setelah dunia kerja. Kayak seporsi nasi rames, nasi Padang itu menurut aku saat itu mewah. Kayak hari itu selebrasi makanan mewah aku adalah nasi Padang. Karena tuh makan di nasi Padang Bumus, mahal kan ya, Bumus lumayan. Jadi menurut aku makanan mewah perayaan aku itu adalah nasi Padang. Yang thanks God saat ini aku bisa menikmati santapan Padang dari pagi, siang, sampai malam. 3 hari ini semuanya favorit aku. Dan langganan aku, paling langganan ya ini, sate MJ. Empuk banget. Yes, itu tadi 3 tempat makan menu Padang favoritku di Bandung dari pagi, siang, dan malam. Untuk aku yang bukan orang Padang, masakan Padang ini nyatanya berhasil jadi makanan favorit. Semua ada cerita tersendiri. Kapan mulai jatuh cinta dengan masakan Padang? Aku personal ketika masuk dunia kerja. So tulis dong di kolom komentar tempat makan Padang favorit kamu di wilayah kamu itu apa? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sehat selalu. Di balik layar, di lampu lagi kayak
Kalian tahu badak bercula? Badak bercula metan.